dan baqa mukhalafatul lil hawadisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang bahaya kesyirikan di dalam beragama. Materi ini ada kaitannya dengan materi yang lalu yang telah saya sampaikan, yaitu tentang pentingnya memahami tauhid di dalam agama. Mengapa kesyirikan ini berkaitan erat dengan pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan ketauhidan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam beragama. Seperti yang terjelas tertuang di dalam syahadat yang pertama, yaitu syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dari ini kita coba memahami apa itu tauhid. Seperti pada materi yang lalu yang telah saya jelaskan bahwa tauhid itu adalah satu keyakinan kita, satu kepercayaan kita, satu keimanan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada keyakinan selain daripada Allah. Kita pun berkeyakinan hanya Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan hidup, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Untuk materi pada malam hari ini, saya akan coba menjelaskan apa itu syirik di dalam agama. Di dalam Al-Quranul Karim di surah An-Nisa ayat 48, kemudian Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Kedua surah ini, kedua ayat ini yang terdapat dalam surah An-Nisa menjelaskan tentang kesyirikan. An-Nisa 48. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika man yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azimah. Sesungguhnya Allah
tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik, bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Dari surah An-Nisa ayat 48 ini jelaslah sudah bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dosa syirik, kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Tetapi kalau kita mensyirikkan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Apa sebenar-benarnya syirik itu? Syirik adalah syirik bisa kita maknai dengan dua ataupun sekutu. Syirik bisa juga kita pahami dengan mempercayai, meyakini selain Allah. Syirik bisa juga kita maknai dengan beriktikad ataupun berniat selain Allah. Syirik pada hakikatnya terbagi atas dua bagian atau dua golongan besar. Yang pertama ada namanya syirik akbar, syirik akbar adalah syirik besar, syirik nyata yang nyata-nyata bisa kita saksikan dengan kasat mata ataupun dengan penglihatan yang nyata ini. Seperti kita menyembah berhala, menyembah api, menyembah matahari, ataupun sembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita orang Islam ataupun umat Islam melakukan syirik akbar ini, maka pada hakikatnya kita sudah keluar daripada Islam. Yang kedua, ada namanya syirik khafi, syirik khafi adalah syirik samar atau syirik yang tidak nyata. Berbeda dengan syirik akbar, syirik khafi ini perlulah sangat kita waspadai, perlulah sangat kita pahami. Untuk memahami syirik khafi ini, maka perlu sekali kita mempelajari tauhid secara benar di dalam beragama. Apa itu syirik khafi? Saya akan coba memberikan contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Seperti halnya makna syirik. Syirik hafi adalah kita mempercayai ada kuasa atau kekuatan lain selain Allah. Seperti kita percaya akan keramat-keramat. Kita percaya akan benda-benda pusaka. Ataupun kita mempercayai ada kekuatan lain, ada kuasa lain yang bisa memberikan manfaat ataupun yang bisa memberikan keselamatan kepada kita hidup di dunia dan di akhirat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh syirik hafi yang lain adalah syirik di dalam beribadah. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak kesalahan-kesalahan, banyak penyelewengan-penyelewengan yang kita lakukan tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Seperti yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Bayyinah. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, beribadah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus tanpa kesyirikan. Selain daripada surah Al-Bayyinah ayat 5, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sabda Nabi bahwa Allah tidak menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas dan hanya mengharapkan keridaan Allah.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Contoh kita melaksanakan kesyirikan hafi di dalam beribadah adalah kita beribadah ada niat ataupun tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita beribadah ada niat atau ada tujuan selain daripada Allah. Seperti riya. Riya adalah sengaja kita menampakkan perbuatan kita, menampakkan amal ibadah kita dengan harapan agar mencari perhatian orang lain atau ada mengharapkan pujian daripada orang lain. Atau di dalam kita beribadah kita melakukan sum'ah. Sum'ah yaitu sengaja kita membicarakan amal ibadah kita, perbuatan baik kita kepada orang lain dengan tujuan dan maksud supaya ada pujian ataupun ada yang lain daripada Allah Subhanahu. Ada pujian atau ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangatlah bertentangan dengan makna tauhid. Tauhid yaitu satu keyakinan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan sabda Nabi ini bahwa Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya coba membukakan pemahaman kepada jamaah sekalian tentang banyak selama ini kesalahan-kesalahan, tujuan-tujuan yang salah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita beribadah mengharapkan pahala Allah. Kita beribadah mengharapkan surga Allah. Kita beribadah takut akan neraka Allah. Kita beribadah takut akan dosa. Kebanyakan selama ini apa yang kita pahami adalah bahwa kita beribadah itu mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Ini yang sangat jelas tertanam kepada kebanyakan kita. Padahal kalau kita memahami makna tauhid secara murni, bahwa tujuan kita beribadah haruslah ikhlas semata-mata karena Allah. Kita mengetahui bersama bahwa manusia bahwa surga, bahwa neraka, bahwa pahala, bahwa dosa, kesemuanya ini Tuhan atau Allah Tuhan atau Allah yang menjadikan manusia, surga Tuhan yang menjadikan, neraka Tuhan yang menjadikan, pahala Tuhan yang mengadakan, dosa juga Tuhan yang mengadakan. Kemudian ada yang namanya salat. Salat Tuhan memerintahkan salat. Tuhan memerintahkan salat kepada manusia. Tuhan memerintahkan salat kepada manusia.
sudah sewajarnya bahwa manusia itu melaksanakan salat hanya semata-mata karena Allah. Inilah yang dinamai dengan lillahi ta'ala. Atau inilah maknanya ikhlas. Kita sudah mengetahui bahwa Tuhan yang memerintahkan salat kepada manusia. Bukan surga yang memerintahkan salat. Bukan neraka yang memerintahkan salat. Bukan pahala yang memerintahkan salat. Bukan dosa yang memerintahkan salat. Tetapi yang memerintahkan salat kepada manusia hanyalah Tuhan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tertuang di dalam surah Al-Jin ayat 13. Dalam surah Al-Jin ayat 13, Allah berfirman, "Faman yu'min bi rabbih fala yahabu bahsan wala rahaqah." Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Dari surah Al-Jin ayat 13 ini jelaslah bahwa kita beribadah harus semata-mata karena Allah, bukan ada niat-niat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik akbar mungkin mudah kita untuk menjauhinya. Tetapi kalau syirik khafi, kalau kita tidak dilandasi dengan tauhid yang murni kepada Allah, dengan dasar agama yang benar, maka kebanyakan daripada kita orang Islam selama ini banyak yang melakukan kesirikan-kesirikan tanpa mereka sadari. Baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari maupun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik khafi menyangkut masalah niat. Niat berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan adalah iman. Seperti kita pahami bersama bahwa iman itu terdiri daripada 3 pondasi dasar. Yang pertama, dibenarkan oleh hati. Kemudian, pondasi iman yang kedua adalah diucapkan oleh lisan. Dan pondasi iman yang ketiga adalah dilaksanakan oleh perbuatan. Setelah kita memahami bahwa niat itu keyakinan, keyakinan berkaitan dengan iman, sedangkan kita memahami, kita mengetahui bahwa iman itu terdiri dari 3 pondasi dasar, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dilaksanakan oleh perbuatan. Ternyata selama ini masih banyak daripada kita umat Islam yang tidak benar keimanannya. Mengapa keimanannya tidak benar? Karena dia tidak memahami hakikat tauhid yang sebenar-benarnya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mulut kita berkata yakin dengan Allah, tetapi di dalam hati kita masih banyak keraguan-keraguan, masih banyak kewaswasan, masih banyak prasangka-prasangka, masih banyak praduga-praduga akan kuasa Allah terhadap hidup dan mati kita. Berarti apa yang ada di lisan kita tidak sesuai dengan apa yang ada di hati. Makanya syirik hati berkaitan dengan niat keyakinan berkaitan dengan iman. Kita yakin, kita terkadang berbicara bahwa kita meyakini bahwa Allah lah, kita meyakini bahwa Allah yang menghidupkan kita, kita meyakini Allah yang mematikan kita, kita meyakini akan kuasa Allah. Mulut kita berbicara seperti itu, tetapi di hati kita masih banyak kewaswasan, masih banyak keraguan-raguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh lainnya lagi, terkadang kita mengetahui bahwa Tuhan atau Allah itu ada, tetapi kita terkadang tidak bisa merasakan akan rahman dan rahimnya Allah, akan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita. Ini sering kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak memahami tauhid di dalam beragama. Kesirikan-kesirikan yang ada di dalam hati kita, yang sangat halus, sangat tidak nyata, masih banyak kita lakukan. Mengapa ini kita lakukan? Karena kita tidak memahami. Sekali lagi saya berbicara, kita tidak memahami apa itu tauhid. Sehingga kita mudah melakukan kesirikan-kesirikan kepada Allah. Kesirikan yang nyata sudah tidak dilakukan. Tetapi kesirikan yang tidak nyata, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beraktivitas, apakah lagi di dalam beribadah, ternyata masih banyak kesirikan-kesirikan yang kita lakukan kepada Allah. Maka wajar kalau terkadang amal ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak kesyirikan yang kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aksaruhum wa hum musyrikun." Sebagian besar antara mereka tidak beriman kepada Allah, malah berlaku syirik. Sebagian besar umat Islam masih tidak mengetahui apa itu syirik. Ternyata masih banyak daripada kita umat Islam yang melakukan kesyirikan-kesyirikan yang halus, kesyirikan-kesyirikan yang samar tanpa mereka sadari. Makanya syirik di dalam beragama penting dan sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui, agarlah pentauhidan kita kepada Allah benar, tidak melenceng sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya yang dapat saya jelaskan tentang bahaya kesyirikan di dalam beragama. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui kesyirikan ini, kita dapat menghindarinya. Kita dapat membedakan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.